Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, udah lama banget gak update video pembelajaran ya karena kesibukan ngajar di sekolah, ngajar les private juga ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini saya sempatkan untuk membahas soal-soal persiapan untuk tes USM Unsri tahun 2024 ya. Nah, soal-soal ini sudah saya rangkum berdasarkan soal-soal tahun lalu dan ada juga soal-soal review dari siswa yang les online tahun lalu juga. Nah, ini salah satunya ada soal yang dapat dari siswa, dapat soal spoiler lah intinya ya gambaran. Katanya dia dapat PU-nya kebanyakan premis, terus di paket PU-nya dia nggak ada dapat MTK, kemudian PBM sama PPU-nya pendek-pendek, nggak terlalu panjang, dan untuk LBE-nya masih termasuk mudah katanya. Terus ada lagi nih dapat dari siswa untuk soal matematika, dia ingat dapat gambar dua buah lingkaran atau kayak namanya itu sabuk katanya. Dan disuruh menentukan jarak dari kedua pusat. Kalau kita merujuk dari soal ini, kayaknya ini gambaran dari soal SNBT tahun lalu. Ya nanti kita bahas di sini ya. Nah, terus dapat juga soal fungsi komposisi, selalu ya fungsi komposisi itu di setiap tes pasti ada, jadi coba nanti direview lagi. Oke. Nah, terus ini juga ada review lagi dari siswa. B Indo hampir sama yang kita bahas kemarin, PK sama PM juga nggak jauh beda sama kakak ajarin kemarin katanya ya. Oke, itu beberapa review. Dan nanti soal-soal yang tahun lalu kita bahas juga. Yuk, langsung aja kita bahas untuk soal-soalnya. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor satu. Soal nomor satu ini tentang soal-soal statistika. Soal ini dapat dari gambaran ya atau soal spoiler dari siswa yang ikut tes USM Unsri tahun 2023 kemarin. Jadi kata siswanya ada soal masuk tentang statistika dan data tunggal. Nah, coba kita bahas ya. Oke, soal nomor satu, di sini ada diberikan data yang sudah urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Jumlah datanya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, datanya ada 12 ya. Nah, dari 12 data ini disuruh menentukan pernyataan dari 4 pernyataan ini ada berapa yang benar. Oke, kita cari satu-satu dulu dari pernyataan yang pertama. Median dan modus bernilai sama. Oke, kita ingat kembali ya. Apa itu modus, apa itu median? Ya, oke. Yang pertama, kita bahas dulu ada namanya median. Oke, apa itu median? Median ini adalah data tengah setelah data diurutkan. Data tengah setelah data urut, dari yang terkecil ke terbesar. Dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Nah, kalau datanya masih sederhana, yang seperti contoh ini, boleh langsung kita bagi dua saja nanti. Atau bisa kita menggunakan rumus. Ada rumus untuk menentukan median data tunggal, baik genap maupun ganjil. Nah, kalau untuk yang data ganjil, kita bisa menggunakan rumusnya. Data ganjil median sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2 dengan n-nya nanti adalah jumlah datanya. Oke. Nah, yang kedua, ketika data kita genap. Nah, data genap. Kalau data genap, rumus yang kita pakai adalah median sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali data ke n/2 ditambah dengan data ke n/2 ditambah 1. Nah, ini ya dengan n itu adalah jumlah datanya. Nah, kebetulan data kita di soal nomor 1 itu datanya genap, jumlahnya ada 12. Jadi kita menggunakan rumus genap. Coba kita langsung ke sini ya. Berarti mediannya akan kita dapatkan berapa?
Jadi langsung masukin ke rumus ya. Median sama dengan 1/2 dikali data ke jumlah data 12. 12 dibagi 2 ditambah X data ke 12 dibagi 2 ditambah 1. Oke, sederhanain ya. Jadi 1/2 dikali data ke 12 bagi 2, 6. Data ke 6 ditambah 12 bagi 2, 6. 6 tambah 1, 7. Data ke 7. Nah, sekarang kita lihat data ke 6 dan data ke 7 itu nilainya berapa? Oke, kita lihat ya. Data ke 6. Coba kita lanjut ke sini aja ya. Data ke 6. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 11 ya. Jadi data ke-6 itu ada 11. Jadi mediannya, kita lanjut ke samping ya karena nggak muat. 1/2 dikali 6 ya. Data ke-6 tadi 11. Oke, sorry ya. Data ke-6 tadi 11. 11 ditambah data ke-7, 13 berarti ini ya. 13 ditambah 11 sama dengan 24. 24 dibagi 2, 12. Oke, dapat kita mediannya 12 ya. Nah, katanya median dan modusnya bernilai sama. Nah, apakah sama? Kita cek modusnya. Oke, ada yang masih ingat apa itu modus? Modus, data yang sering muncul. Modus adalah data yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi yang terbanyak. Nah, kita lihat di sini. Ada siapakah modusnya? Kita cek. Data yang sering muncul itu yang 14 ya. Ini 14-nya ada 3 buah. Jadi, modus kita di sini adalah 14. Oke. Nah, jadi pernyataan 1 benar atau salah? Median dan modus bernilai sama. Salah ya. Karena median kita 12. Rata-ratanya adalah 12. Oke, kita cari rata-rata. Ingat, rata-rata. Rata-rata rumusnya sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Oke. Perbanyak datanya. Coba kita jumlahin dulu semua datanya. Banyak data ya. Datanya ada berapa saja? Kita hitung ya. Jadi di situ ada 5 tambah 7 ditambah, kita tambahin aja langsung di sini ya, biar nggak ngabisin waktu. 5 ditambah 7, ini. Kita tambahin semua datanya. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 tambah 10 ini ya, tambahin semua datanya. Nanti dibagi 12, oke? Coba kita tambahin dulu semuanya ya. Oke, ternyata jumlah datanya semuanya 144. Oke, tinggal kita tambah ya. Jadi 144 dibagi dengan banyak datanya tadi berapa? Ada 12. Jadi tinggal kita bagi. 144 dibagi dengan 12. Oke, 144 bagi 12 berapa yuk? 12. Nah, ternyata rata-ratanya 12. Nah, jadi pernyataan 1 benar. Pernyataan 2 benar ya, pernyataan 1 salah tadi. Modusnya lebih besar dari rata-rata. Benar ya, modus tadi 14, rata-ratanya 12, sehingga modus lebih besar daripada rata-rata. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan yang keempat, median sama dengan rata-rata. Ya benar, karena mediannya tadi 12, rata-rata kita juga 12. Jadi pernyataan keempat juga benar. Nah, pertanyaannya di soal menentukan pernyataan berapa banyak yang benar. Nah, ada berapa banyak pernyataan yang benar? Ada 3. Jadi jawabannya dodol D. Oke, saya. Oke, soal nomor 1 selesai. Next, soal berikutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Ini soal USM Unsri tahun 2018. Kenapa kita ambil soal ini? Karena di setiap tes itu kebanyakan sering sekali keluar tentang fungsi komposisi. Jadi nanti coba dibuka lagi tentang komposisi ya. Ini perwakilannya aja. Kita lihat soal nomor 2. Jika diketahui fungsi fx sama dengan ax ditambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, jika
F G akar A plus 1 dan G F2, maka nilai A adalah berapa? Nah, sekarang kita pecah dulu dari fungsi yang ditanya yang di sini. Oke, yang ini nih. Nah, ya, oke, sekarang kita jawab satu-satu ya. Jawab. Jadi ada fungsi G. Kita ambil dari yang dalamnya dulu ya, kita sederhanakan. Ada yang pertama, G akar A plus 1 ya. Nah, sama dengan berapa? Ya, kita lihat di sini. Kalau G, ini kan ada fungsi di awal tadi, Gx sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, artinya kita ganti. Misalkan nih, kalau dia G2 atau G3, G3. Berarti setiap X kita ganti 3. Ilustrasinya ya 3 kuadrat ditambah 1. Nah, ini sama. Jadi setiap X-nya kita ganti akar A plus 1. Oke, jadi akar dari A ditambah 1 dikuadratkan ditambah 1. Kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang. Ingat ya. Jadi sama dengan tinggal A ditambah 1 ditambah 1. Jadi sama dengan A ditambah 2. Oke, dapat yang pertama. Yang kedua, F2. Kita sederhanakan yang F2-nya ya. F2. Nah, fungsi F tadi kita pakai yang ini. Fx sama dengan AX ditambah dengan 2. Jadi setiap X-nya kita ganti 2. Oke ya. Jadi A dikali 2 ditambah 2. A kali 2 sama dengan 2A. 2A ditambah 2. Nah, dapat. Sekarang kita jalankan fungsi dari pertanyaannya tadi. Fg akar A plus 1 sama dengan G F2. Sudah kita jabarkan satu-satu ya. Jadi F G akar A plus 1 akar ya, G akar A plus 1 sama dengan G F2. Nah, tinggal kita ganti ya. G akar A plus 1 tadi sudah dapat, terus G F2-nya sudah dapat juga. Nah, G yang ini tinggal kita ganti yang bagian dalam, jadi lebih sederhana. Yang ini ya, G akar plus 1 itu A plus 2. Kemudian untuk F2-nya tadi sama dengan 2A plus 2 yang ini. Oke, kita sederhanain lagi ya. Kita jalankan. G akar A plus 1 tinggal ganti A plus 2. Jadi F A plus 2 sama dengan G F2-nya tadi 2A ditambah 2. Nah, tinggal kita jalankan fungsi kayak tadi. Kalau dia F A plus 2, berarti tinggal kita ganti jadi A dikali ya, sesuai fungsi awal tadi yang ini ya. A dikali X-nya diganti A plus 2 ditambah dengan 2. Sama dengan G tadi diganti dengan apa? G tadi X kuadrat plus 1. Jadi 2A plus 2 dikuadratkan ditambah 1. Nah, tinggal kita kali ini satu-satu. A kali A kuadrat ditambah 2A. Ini ya satu-satu. A kali A kali 2, 2A ditambah 2-nya jangan lupa. Tambah 2. Sama dengan, ini dikuadratkan sama kayak biasa. 2A dikuadratkan sama dengan 4A. Oke, 4A kuadrat. 2A kali 2A, 2 dikali 2A, ini kayak gini. 2 dikali 2A sama dengan 4A. 4A kali 2 sama dengan 8A. Ditambah 8A ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 4 ditambah 1. Oke, kita sederhanain dulu ya. Yang bisa kecoret kiri sama kanan boleh kita sederhanakan. Coba kita lihat satu-satu di sini. Ada 2A. Pindahin ke kiri aja semuanya kali ya. Pindahin ke kiri semua. Jadi A kuadrat sama min 4A kuadrat jadi min 3A kuadrat. 2A min 8A jadi min 6A.
Oke, 2 dikurang 5. Dikurang 5 sama dengan min 3. Sama dengan 0. Oke, ternyata dia membentuk persamaan kuadrat. Oke, kita cari dulu. Nah, dari persamaan kuadrat ini boleh kita sederhanain dulu biar nggak terlalu ribet. Kita memfaktorkannya nanti. Sama-sama bisa dibagi dengan min 3. Kalau dibagi min 3 jadinya A kuadrat ditambah 2A ditambah 2A ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Sama-sama kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 berarti taruh di atasnya aja ya biar ini nyambung ke atas. Sama-sama bagi 3-nya. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan. Carilah ketika difaktorkan hasilnya. Ketika dikalikan hasilnya A-nya 1. Kalau dia ditambah hasilnya 2. Jadi A, ini A. Oke, kalau dia dikali hasilnya 1, itu adalah 1 kali 1. Kalau ditambah 2, berarti plus 1 semua. A plus 1 dengan A plus 1. Ya udah kita ambil 1 aja nih. Jadi A plus 1 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan min 1. Oke. Jadi jawabannya sama dengan min 1. Nah, ada nggak jawabannya min 1? Ada. Bebek. Oke, bisa ya. Next, kita bahas soal berikutnya. Nomor 3. Oke, kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dia membahas tentang operasi bilangan ya, sesuai lambang yang ada di soal. Suatu operasi bilangan didefinisikan sebagai berikut. Ada A kayak tanda silang, B segitiga kebalik, C kayak tanda tambah dalam bulat, D sama dengan D ditambah C dikurang B ditambah A. Nah, oke, tinggal kita ikuti saja alurnya. Dan harus kita ingat urutan dalam operasi bilangan. Kita perhatikan lagi ya. Dalam operasi bilangan. Nah, kita urutkan dulu. Yang pertama yang kita dahulukan itu apa? Masih ingat ya? Yang pertama yang kita dahulukan dalam kurung. Oke. Dalam kurung. Kemudian yang kedua tambah bagi atau kali. Yang kedua kali atau bagi. Yang ketiga baru tambah atau kurang. Nah, ini urutannya ya. Coba sekarang kita lihat urut soalnya dari lambang. Oke, kita jawab ya. 2. Oke, 2. Terus ada tanda bulat dan di dalamnya disilang ya. 2 tanda bulat disilang bagian dalam. Nih ya. Kemudian ada 3 ya. Ada tanda segitiga kebalik ya. Min 2 bulat lagi tapi di dalamnya ada tanda tambah. Oke, tanda tambah itu ya. Nah, coba sekarang kita operasikan nilainya untuk menentukan berapa nilai X. Katanya berapa? Sama dengan 1 dibuat ini X sama dengan 1. Nah, tinggal kita ikuti aja alur yang ada di soal. Nah, kita taruh angkanya di bawah dulu aja kali ya. Yang bawah ini sebagai A. Oke, ini sebagai B. Ini sebagai C. Oke. Kemudian ini sebagai D. Dodol. Nah, kita ikuti rumusnya. Nah, kalau kita mengikuti rumus yang ada di sini, kita mengikuti alur dari soal ceritanya itu, yang ini ya. Bukan soal cerita, dari alur soalnya ini. Berarti hasilnya tinggal kita sederhanakan, mengikuti itu dulu ya. Nah, sama dengan 2. 2 itu berarti 2 itu sebagai A. Nah, di depannya itu kan dibuat sama dengan D. Kalau dia D itu berapa? D tadi angka X. Berarti kita ambil di sini X ya kan? Ditambah C ya. Ditambah C. Nah, C-nya tadi berapa? Min 2. Oke. Kemudian ditambah B, dikurang B. Dikurang B, B-nya 3.
kemudian ditambah A-nya 2, ya udah kita buat sama dengan 1. Nah, min kali plus, ini min. Oke, kita buat dulu ya. Jadi X min 2 min 3 plus 2 sama dengan 1. Min 2 min 3 punya utang 2, ngutang 2 lagi, ngutang 3 lagi, jadi min 5. Min 5 ditambah 2, punya utang 5, baru bayar 2, sama dengan min 3. Jadi X min 3 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1 ditambah 3. Dapatlah X-nya sama dengan 4. Oke, ada ya jawabannya? Dodol. Oke, bisa ya? Masih bisa diikuti. Untuk soal yang seperti ini masih mudah. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4, ini soal spoiler tahun 2023 kemarin tentang bilangan juga. Kita mengurutkan dari yang terbesar dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ketika dapat bilangan yang seperti ini, boleh kita ubah ke pecahan semua, ya pecahan biasa atau di pecahan desimal biar kelihatan nilainya. Nah, kalau ini saya lihat, ini lebih mudah kalau kita arahkan ke bentuk pecahan biasa. Kenapa? Karena di situ dia per 100 semua bisa kita arahkan. Jadi, 0,45 itu kan di belakang komanya ada 2. Artinya bisa kita ubah jadi 45 per 100. Oke. Jadi 0,45 itu bisa kita arahkan jadi 45 per 100. 0,85 bisa kita ubah jadi 85 per 100. Nah, ada 7 per 8. 7 per 8 kita arahkan ke 100 semua. Kenapa? Biar nanti enak, kita bawahnya sudah per 100 semua, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Oke. Nah, 8 kali berapa supaya hasilnya 100? Ya, 8 kali 12,5 kayaknya ya. 12,5. Berarti ini per 100, karena di bawah dikali 12,5, yang atas juga harus dikali 12,5. 7 dikali 12,5 sama dengan 87,5. Jadi ini bisa kita sederhana jadi bentuk ubah ke 87,5 per 100. Oke. Nah, lanjut. 0,85 berulang ya. Ya udah nggak apa-apa ya. 0,85 berarti 85 per 100. Oke, 85 per 100. 78% berarti 78 per 100. Nah, kan enak di sini kita tinggal lihat ternyata dia sudah sama penyebutnya, tinggal kita bandingkan pembilangnya. Coba kita lihat. Dia minta dari yang terkecil. Yang terkecil itu 45. Berarti 45 urutan yang terkecil yang pertama. Kemudian disusul 78%. Ini yang kedua ya. Yang ketiga baru disusul 85. Yang ini 3 ya. Barulah 0,8 nih. 7 per 8 yang keempat. Ini urutannya. Karena dia cuma minta 4 urutan ya ternyata di situ. Berarti jawabannya 0,45, kemudian 78%, 0,85 dan 7 per 8. Jadi jawabannya adalah bebek B. Oke, gampang ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal nomor 5, soal USM Unsri tahun 2021 yang membahas tentang kecepatan. Oke, kita review sedikit untuk materi tentang kecepatan. Ada rumus kecepatan ya, V sama dengan rumus dasar dari kecepatan. Kita buat di samping. V sama dengan S per T. Nah, ini rumusnya tinggal kita putar-putar nanti mau mencari kecepatan, mencari jarak, atau mencari waktu. Nah, ingat kembali keterangan dari rumus dengan V di situ sebagai kecepatannya. Tinggal sesuaikan nanti di soal satuannya apa. Kemudian S ini jaraknya dan T adalah waktunya. Oke. Kita lihat di soal nomor 5. Nomor 5 diketahui katanya ada sebuah pesawat menempuh jarak 4 km. Berarti ini adalah S-nya. Oke. Dalam waktu 30 detik. Waktu T-nya. Jika diketahui ya. Berapakah kecepatan pesawat terbang tersebut? Berarti yang ditanya adalah V-nya. Oke, kita jabarkan. Sudah ada nilai S di soal. S-nya sama dengan
4 kilometer, kemudian waktu atau T-nya sama dengan 30 detik. Nah, coba perhatikan di soal, dia minta kesatuan jam. Jadi, satuan ini harus kita ubah dulu ke jam. Nah, ingat, dari detik ke jam berarti kita ubah ke menit dulu aja nggak apa-apa. Kita ubah ke menit, berarti 30 dibagi dengan 60. Ini satuannya baru menit. Oke, coret-coret berarti 1/2. 1/2 menit. Ubah ke jam berarti dibagi dengan 60 lagi. Kita bagi 60 berarti 1/2 dikali 60 berarti 120 jam. Jadi 1/120 jam. Itu satuannya. Nah, V. Masuk ke rumus V tadi. Apa rumus V? V sama dengan S per T. Berapa S-nya? S-nya sama dengan 4 km. Waktunya per 1 dibagi 20. 1/120 jam. Ingat, kalau kita membagi pecahan dibagi dengan pecahan lagi, boleh mengikuti aturan pecahan yang seperti ini. A per B dibagi dengan C per D, bisa kita ubah lagi jadi A per B, arahkan ke kali tapi dibalik D per C. Nah, kalau posisi sudah seperti ini, bisa kali atas A kali D, B kali C, atau ada yang bisa kecoret, nanti kita coret. Nah, 4 itu artinya 4/1. Jadi bisa kita buat 4/1 dikali 120/4. Tinggal dikali 120/1 ya, karena dia per 1 tadi dibalik. Tinggal kita kali atas bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang ya, penyebut kali penyebut. 4 dikali 120 sama dengan 480 km per jam. Nah, inilah kecepatan pesawatnya. Ada ya, 480 km per jam. Oke, masih gampang ya. Next, masuk ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini sudah masuk ke soal penalaran matematika ya. Masuk ke soal 6 ada teks 1. Teks 1 ini untuk menjawab soal nomor 6 sampai 9. Kenapa ini kita ambil soal ini sebagai soal prediksi? Karena kita ambil dari soal USM Unsri 2021 tadi, dia membahas tentang kecepatan. Nah, biasanya kalau untuk soal-soal USM Unsri itu dia mirip dengan soal-soal SNBT tahun itu. Jadi ini soal ini kita ambil, kenapa? Karena soal ini adalah soal SNBT tahun 2024. Jadi kemungkinan bisa ya kita ambilnya ini. Yuk coba kita lihat soal teks 1 ini. Pak Bayu mengemudi mobil dari kota A, Pak Iqbal mengemudi sepeda motor dari kota C. Oke, posisi Pak Bayu berada di A. Oke, di sini Pak Bayu. Jadi di sini A itu Pak Bayu posisinya ya. Ada Pak Bayu. Kemudian Pak Iqbal itu startnya dari kota A. Pak Iqbal, Pak Iqbal dari kota C. Ini Pak Iqbal dari kota C. Oke. Jarak kota A ke kota B itu adalah 80 km. Berarti dari A ke B, dari sini ke B itu sama dengan 40 km. 80 km per jam. Sehingga untuk satu garis ruasnya itu 80 kita bagi 4. Jadi jaraknya S satu kotaknya berarti itu sama dengan 80 km dibagi dengan 4. 80 km kita bagi 4 sama dengan 20 km. Oke ya. Nah, dapatlah kita jaraknya per kotaknya. Kita save dulu ya. 20 km. Siapa tahu nanti butuh ya. Terus ada laju mobil Pak Bayu adalah 40 km per jam, berarti V Pak Bayu itu sama dengan 40 km per jam. Sedangkan Pak Iqbal dengan kelajuan sama dengan 50 km per jam. Nah, nomor 6, kita lihat soal nomor 6 ya. Jika Ibu Susi berjalan kaki dari kota B ke kota D secara langsung tanpa melalui jalan raya, B ke D tanpa melalui jalan raya. Oke, dari B ke D, kalau dia melalui jalan raya harus mengikuti arus berupa garis ini ya. Jadi harus berupa garis. Nih, kalau dia menggunakan kendaraan, sedangkan Ibu Susi itu jalan. Kalau dia jalan tanpa harus melewati garis, untuk jarak terdekatnya itu berarti dari sini B ke D kita tarik. Nah, oke.
Dari situ belum bisa kita tentukan. Bagaimana cara kita menentukannya? Berarti gunakan Pitagoras, tapi gunakan garis bantu. Kita tarik dari sini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku. Oke, coba kita keluarkan sedikit ke sini ya, segitiga siku-sikunya. Kita anggap ini segitiga siku-sikunya tadi ke bawah saja ya, biar agak sedikit jelas. Ingat konsep dari segitiga siku-siku ya, ini siku-sikunya, kemudian ini kita anggaplah sebagai B aksen, dan ini B, dan ini D. Yang ditanya tadi B ke D. B ke D itu sebagai sisi miring. Kenapa di depan sudut siku-siku? Ini sisi miringnya. Ingat kembali, kalau mau mencari sisi untuk segitiga siku-siku, sisi miring itu ditambah. Sedangkan sisi yang lainnya kita kurang. Jadi kayak gini. BD kan miring, berarti BD pangkat 2 sama dengan tambahkan kedua sisinya. B aksen kali B kuadrat ditambah B aksen D. Nah, kalau mencari B aksen, B aksen dikurang, selain sisi miring dikurang. Jadi BD dikurang dengan, ini kuadrat jangan lupa ya, kuadrat semua nih. BD dikurang dengan B aksen D. B aksen D pangkat 2. Kalau untuk mencari B aksen D, sama, tinggal kita tukar ya. B aksen D kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurang BB aksen kuadrat. Nah, sekarang kita mau mencari sisi miring, mencari BD, B ke D. Tadi kita sudah ada kata bantu per satu garis luas untuk kotak tadi itu 20 km. Ini kan kita dapatnya satu kotak nih, 20. Berarti dari sini ke sini 40, ya enggak? Tinggal kita tambahin aja. Jadi di sini kita dapatnya 20, ini 40. Tinggal kita tambahin semuanya. Sehingga dapatlah BD aksen ya. BD-nya masuk ke sini berarti nih. Nah, oke. BD kuadrat sama dengan B ke D. BB aksen 20, berarti 20 kuadrat ditambah dengan B aksen D 40 kuadrat. Oke, tinggal kita kuadratkan. 20 dikuadratkan sama dengan 40 ya, kita taruh ke bawah aja kali ya, biar muat. Nah, kita taruh di bawah aja biar nggak ngabisin space ya. Jadi BD kuadrat sama dengan BD kuadrat sama dengan BB aksen 20 kuadrat ditambah dengan 40 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400. 400 ditambah dengan 4 kali 4 16, 1600 ya. 1600 tambah 400 sama dengan 2000. Oke, menghilangkan kuadrat tinggal kita akar. Nah, berapa akar dari 2000? Akar 2000 berarti ini BD sama dengan akar dari 2000. Akar 2000 itu sama dengan 2000 itu bisa kita pecah 400 dikali dengan 5. Jadi akar 400 dikali dengan 5. Ya enggak, 4 kali 5 20, akar 400 itu sama dengan 20, sehingga 20 akar 5 km. Nah, itulah jarak dari Ibu Susi perjalanannya ya. Jadi jawabannya adalah 20 akar 5C. Oke, kita lihat soal berikutnya masih dengan teks yang sama, nomor 7 ya. Oke, soal nomor 7. Jika Pak Iqbal berangkat dari kota C ke kota A dengan terlebih dahulu melewati kota B. Pak Iqbal dari kota C ke kota A. Dari kota C ke kota A. Mana nih? Dari C ke A. Dengan terlebih dahulu melewati B. C ke A. Ini A-nya. Dengan terlebih dahulu melewati kota B. Oke. Dengan terlebih dahulu melewati kota B menggunakan motornya. Berarti dari C ke A, dari sini 1, kita hitung ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 8 jaraknya. Per satu kotak tadi itu adalah 20, sehingga kita dapat S-nya itu Pak Bayu 8 dikali dengan 20 sama dengan 160 km. Waktu tersingkat yang diperlukan Pak Iqbal berapa menit? Nah, sekarang kita gunakan rumus kecepatan tadi.
V dari Pak Iqbal sudah dikasih tahu di soal juga tadi, 50 km per jam. Oke, untuk mencari waktu, ingat rumus dasar V tadi S per T. Sehingga kalau mencari T sama dengan S dibagi dengan V. Nah, yuk kita jalankan. Jadi, kita jalankan jawab ya. Jadi, untuk T sama dengan S dibagi dengan V. Nah, berapa S-nya tadi jaraknya? 160 km dibagi dengan 50 km per jam. Kilometer per jam. Kita sederhanakan, coret-coret, coret-coret, berarti 16 per 5 jam. Kilometernya kan dicoret juga nih, berarti sisa tinggal 15 per 6 jam. Nah, tapi di soal ditanya itu dalam waktu berapa menit. Ubah dari jam ke menit, tinggal kita kali 60. Tinggal kita kali 60 sama dengan 60, coret-coret 10. 10 kali 15 sama dengan 150 menit. Nah, inilah waktu di perjalanan si Pak Iqbal tadi. 16, sorry ya. Ini tadi S-nya 16, sorry ini. Kita coret sedikit, 16 ya. 16 per 5 kan, berarti ini 16 per 50, ini ketukar. Oke, nggak bisa ini berarti. Oke, 16, berarti ini 16 per 5 dikali dengan 60. Nah, tinggal kita bagi, 60 bagi 5 sama dengan 12. Oke, tinggal kita coret, 12 tinggal kita kali dengan 16. 12 kali 16 sama dengan 192. Oke, jadi di perjalanan Pak Iqbal itu selama 192 menit. Ada ya yang C. Oke, cukup ya dipahami. Lanjut masih dengan teks yang sama, kita lihat nomor 8-nya ya. Nah, untuk soal nomor 8, kita ambil soal isian singkat ya. Jika Pak Bayu berangkat dari kota A, Pak Bayu nih. Pak Bayu berangkat dari kota A, yang ini, menuju kota D, dengan terlebih dahulu melewati kota E dan kota C, dengan terlebih dahulu melewati E dan C. Oke, lewat E dan C. Oke, berarti gini dong dia di sini. E dan C yang harus dilewatinya. Oke, berarti udah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan? 8 sudah. 9, 10, 11. Berarti udah 11 nih. 11 tinggal kita kalikan dengan 20. Tadi kan satu jarak tadi 20 ya. Berarti ini ada 20. Jadi untuk S-nya si Pak Bayu itu S Pak Bayu yang ditempuhnya jauh 11 dikali 20. Jadi 220 km. Oke, yuk kita lanjut. Waktu tersingkat yang diperlukan oleh Pak Bayu adalah berapa menit? Tinggal kita cari waktu hampir sama kayak nomor 8 tadi ya. Dengan kecepatan Pak Bayu tadi 40 km ya, V dari Pak Bayu. V Pak Bayu nih 40 km per jam. Oke, sama dengan 40 km per jam. Nah, disuruh mencari waktu lagi, sama ya. Untuk mencari waktu tadi, ingat rumus V. Apa V? Dari rumus dasar V tadi, V sama dengan S dibagi dengan T. Jadi kalau mau mencari T sama dengan S per V ya. Oke, kita jawab di sini aja ya. Jadi V sama dengan langsung aja T ya. Jadi T sama dengan S dibagi dengan V. Berapa S Pak Bayu? S Pak Bayu 220 km dibagi dengan V kecepatan Pak Bayu 40 km per jam. Oke, kita sederhanakan. Coret-coret tinggal 22 dibagi 4 sama-sama dibagi 2 boleh. Kita sederhanakan lagi. Jadi 11 per 2 jam. Nah,
Dia minta ke menit, tinggal kita kali ke 60. Berarti dikali 60, 60 dibagi 2 sama dengan 30 ya. 30 kali 11 sama dengan 330 menit. 330 menit. Nah, itulah waktu perjalanan Pak Bayu. Oke, bisa ya. Next, soal terakhir untuk teks nomor 1 ini kita lihat cek nomor 9. Soal nomor 9, Pak Bayu dan Pak Iqbal berjanji untuk bertemu di kota E. Pak Bayu berangkat dari kota A, Pak Bayu ya, start dari kota A pukul 7. Dari kota A pukul 7 katanya. Agar Pak Iqbal yang berangkat dari kota C, Pak Iqbal berangkat dari kota C dan tiba di kota E pada saat mereka bersamaan. Ini dari C Pak Iqbalnya. Dengan Pak Bayu, Pak Iqbal berangkat pada pukul berapa? Nah, sekarang kita cari dulu Pak Iqbal itu berangkat pukul berapa. Nah, yang pertama artinya kita tinggal cari dulu berapa lama perjalanan Pak Bayu. Pak Bayu itu Pak Bayu dan Pak Iqbal itu mau menuju ke kota E. Ini mau menuju sama-sama ke kota E. Oke, kita lihat jaraknya dulu ya, jaraknya untuk Pak Bayu dulu saja. Kita perhatikan Pak Bayu. Nih, kita lihat Pak Bayu dulu. S-nya berapa? Dari A ke E. Dari A ke E berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. 5 dikali 20 sama dengan 5 kali 2, 10. Berarti 100 km. Karena kan jarak per satu kota tadi itu 20 km. Oke, kecepatan Pak Bayu 40 km. V-nya sama dengan 40 km per jam. Nah, tinggal kita cari waktu perjalanan Pak Bayu itu berapa lama. Berarti T sama dengan S dibagi dengan V. Coba S-nya berapa? S-nya sama dengan 100 km per kilometer dibagi dengan kecepatannya 40 km per jam. Sehingga dapat coret-coret, berarti ini 5 per 2 jam. Jadi Pak Bayu itu di perjalanan 5 per 2 jam. Kita ubah ke menit saja, kali 60, berarti 60 bagi 2 itu 30, 3 kali 5, 15, 150 menit. Jadi di perjalanan Pak Bayu itu selama 2 jam 30 menit, ya kan 1 jam itu 60, berarti kalau dia 2 jam itu 120. Jadi selama 2 jam 30 menit ya. Nah, dia berangkatnya jam 7 ya, berangkat jam 7. Artinya tibanya jam berapa? Tibanya Pak Bayu itu tambahin aja berarti 2 jam, berarti jam 9.30. 9.30 dia tibanya di kota E. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Iqbal itu harus berangkat jam berapa supaya dia sampai di kota E itu jam 9.30 juga. Berarti kita lihat dulu berapa lama Pak Iqbal itu di perjalanan. Kita cari untuk Pak Iqbal ya. Pak Iqbal, T-nya Pak Iqbal sama dengan S per V juga. S per V, berapa jarak Pak Iqbal dari kota C ke kota E? Dari C ke E, berarti ini 1, 2, 3. 3 kali 2 berarti 60 km. Jadi sama dengan 60 km dibagi V. Berapa V-nya tadi? Kecepatan Pak Iqbal sama dengan 50 km per jam ya. Nih, dari awal soal. Pak Iqbal dengan kecepatan 50 km per jam. Jadi dibagi 50 km per jam. Jadi sama dengan 6 per 5. Dikali 60 kita ubah ke menit ya. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Tinggal kita kaliin dengan 6. 12 dikali 6 sama dengan 72. Oke. Berarti di perjalanan selama 72 menit. 72 menit itu berarti selama 1 jam 12 menit. Berarti ini 1 jam 12 menit. Nah, kalau dia di perjalanan selama 1 jam 12 menit dan harus tiba di kota E itu jam 9.30, tinggal kita kurangin aja itu.
Kalau kita kurangin berarti jam 8 ya. Jam 8 berarti tinggal kita kurangkan 30 dikurang 12 menit. 30 dikurang 12 menit sama dengan 18. Jadi dia harus berangkat jam 8.18. Ya kan? Oke, bisa ya. Selesai teks yang pertama. Next kita lanjut teks yang kedua. Oke, nah soal nomor teks yang kedua ini digunakan untuk menjawab soal nomor 10 sampai nomor 13 ya. Teks ini kita ambil dari spoiler siswa tahun lalu. Ada siswa yang bilang kemarin dia dapat soal tentang sabuk. Katanya ada 2 lingkaran, ada sabuk, menentukan jaraknya katanya. Nah itu memang gambaran dari soal SNBT tahun 2023 kemarin ya. Oke, kita lihat di sini. Suatu mesin penggiling padi dilengkapi dengan 2 buah roda A dan roda B yang masing-masing mempunyai jari-jari sama dengan 30 dan 50 cm. Berarti yang 50 itu yang untuk A, yang besar ya. 50 yang ini jari-jarinya. Sedangkan yang B itu jari-jarinya sama dengan 30. Oke, ini 30 cm. Kedua roda terhubung oleh sebuah sabuk. Pada titik P dan Q masing-masing berada pada permukaan roda, P aksen dan Q aksen berada pada permukaan sabuk. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 10. Jika jarak P ke Q, berarti dari sini nih. Dari sini ke sini, P ke Q itu akar 39.600. Berarti akar dari 39.600. Nah, jarak antara kedua pusat adalah berapa? Jarak antara kedua pusat itu berarti dari sini ke sini nih tanya. Nah, ini sebenarnya bisa kita gunakan pakai rumus juga bisa pakai penalaran juga bisa, kita tarik garis. Ini kalau kita tarik garis boleh dari sini, ya kan? Kalau kita tarik garis ini membentuk ini kan siku-siku yang atasnya. Nih. Ini kan siku-siku. Ya enggak, berarti ini juga siku-siku ya. Ini siku-siku. Nah, ini juga siku-siku. Nah, yang garis atas itu sama dengan yang di bawah di sini. Jadi ini sama dengan akar dari 39.600. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membentuk ada di soal yang awal-awal tadi kita bahas tentang segitiga siku-siku. Nah, di depan sudut siku-siku berarti ini sisi miring. Ya enggak, sisi miringnya. Jadi, jarak pusat dari A ke B itu sebagai sisi miring. Coba kita perhatikan lagi di awal. Di awal soal dari P aksen ke sini tadi itu 50. Sedangkan ini ke sini sudah terambil 30. Berarti dari sini ke sini 30. Jadi ini ke sini sisanya 50 dikurang 30 sama dengan 20 cm. Dapat 20 itu akar. Sudah tinggal kita cari AB, tinggal dikuadratkan ditambah karena dia sisi miring, ya kan? Jadi AB kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah akar 39.600 dikuadratkan. 39.600 dikuadratkan. Coba 20 kuadrat berapa? 22 kuadrat itu 400 ditambah akar kalau dikuadratkan, ingat akarnya hilang, tinggal 39.600. 39.600 ditambah 400 sama dengan 40.000. Nah, 40.000 cm ya. Tapi pertanyaan di soal dia minta ini AB kuadrat ya. Minta AB kuadrat, berarti AB-nya tinggal kita ingat, kita akarkan. Akar dari 40.000, berapa akar 40.000? Ini sentimeternya di luar ya. Berapa akar dari 40.000? Akar 40.000 itu berarti sama dengan 200 cm. Nah, satuannya minta meter. Dari senti ke meter kita bagi 100 sehingga 2 meter. Nah, itulah jarak dari kedua pusatnya. Jadi jawabannya A. Oke, cukup dipahami ya. Lanjut kita lihat soal nomor 11 masih dengan teks yang sama. Nah, ini bahas tentang perputaran roda katanya. Jika roda A berputar sebanyak N kali, maka roda B itu sebanyak berapa kali katanya. Ini perputaran berarti mereka akan membahas tentang keliling berputar. Satu kelilingnya itu berapa? Ingat, kelilingnya itu berarti ini kan bahas lingkaran, berarti cari keliling lingkaran. Kita cari dulu keliling A.
Berarti keliling dari A itu sama dengan, ingat, rumus keliling lingkaran 2πr. Jadi 2 kali pi kali jari-jarinya 50 tadi ya. Jadi 50 kali 2 sama dengan 100 pi. 100 pi cm. Oke. Sekarang keliling dari roda B sama dengan 2πr. Berarti 2 kali pi kali r-nya 30. 2 kali 3 6, 60 ya. Berarti 60 pi cm. Nah, kita buat pakai perbandingan. Jadi di sini dia bahas tentang perbandingan ini ya. Jadi di soal itu ketika roda A berputar sebanyak n kali dengan satu putarannya tadi roda A itu 100 pi. Sedangkan B itu berapa kali putaran katanya tadi untuk 60 pi. Nah, langsung ambil pengalinya yang sejarah ini kan ditanya nih. Yang ditanya berarti X sama dengan, ambil pengali yang sejajar dengan dia yang atas N. Nah, pengalinya ini cuma dua kemungkinan, 100 pi per 60 pi atau 60 pi per 100. Nah, cara logikanya itu gini. Kita ada roda besar sama roda kecil. Oke. Ketika roda besar ini berputar dua kali, logikanya roda kecil pasti dia berputarnya lebih dari dua kali. Kenapa? Karena jaraknya lebih pendek, ya kan? Nah, jadi sama. Kita kan di sini mau mencari roda B. Roda B kan dia lebih kecil. Kalau dia lebih kecil artinya perputarannya lebih besar daripada A. Berputarnya lebih banyak, ya kan? Supaya lebih banyak ambil pengali yang besar. Besar yang mana? 100 per 60 atau 60 per 100? Ya jelas 100 per 60. Berarti kita bagi dengan 100 pi per 60 pi. Coretlah si pi nya. Coret-coret nolnya 1, berarti sisa tinggal 10 per 6 n. Ada nggak? 10 per 10 n per 6 juga boleh. 10 n per 6 berarti jawabannya adalah C. 10 n per 6. Oke, bisa ya. Next, soal 12. Oke, masih dengan teks yang sama ya. Soal nomor 12. Jika jarak antara pusat roda 2 meter dan titik P aksen bergerak ke titik Q aksen, roda A berputar sebanyak berapa kali? Nah, yang ditanya itu adalah perputaran roda A-nya. Jadi kalau misalnya dia dari P aksen ke Q aksen muternya, ya berarti tinggal kita bagi berapa jarak dari P aksen ke Q aksen tadi. Nah, kan udah dapet tadi jarak dari P aksen ke Q aksen di soal dikasih tahu ada 3 akar 39600 ya. Itu soal sebelumnya tadi. Jadi ini akar 39600. Oke, kita ganti ya. Taruh di sini dulu aja, ada jaraknya. Akar 39600. Nah, tinggal kita bagi dengan keliling A tadi. Berapa keliling A? Keliling dari A tadi sama dengan 2πr ya. Berarti 2 kali pi kali r-nya 50. Jadi 100 pi. Tinggal kita bagi ya. Jadi berputar sebanyak berapa kali? Berputarnya tinggal dibagi jarak dari P aksen ke aksen akar 39600 dibagi dengan 100 pi. Karena untuk yang A itu aja ya. Bagi dengan 100 pi. Coba. Nah, akar 39600 itu bisa kita sederhanakan sama saja dengan akar 396, akar 100 itu 10, tinggal kita keluarkan kali 10 dibagi dengan 100 pi. Tinggal dicoret, sederhanain aja, coret-coret, berarti tinggal sisa akar 396 per 10 pi. Ada nggak? Akar 396 per 10 pi. Ada yang bebek. Oke, bisa ya. Soal berikutnya nomor 13 masih teks yang sama. Nah, soal nomor 13, posisi titik P dan Q akan kembali pada posisi semula untuk pertama kalinya saat roda B berputar sebanyak berapa kali. Nah, perputaran mereka itu ya kita bandingin saja, berarti kelilingnya tadi dong. Jadi kalau untuk yang A tadi, keliling A
itu sama dengan 100pi, ya enggak? 100pi. Sedangkan keliling B tadi itu sama dengan 60pi kan? 60pi. Kita sederhanain aja, sama-sama kita bagi 10 dulu. Sama 10pi, kita sederhanain sama-sama dibagi 10pi. Jadi 10 banding 6. Sederhanain lagi. Berarti 5 banding 3. Nah, KPK dari 5 sama 3 itu 15. Jadi, mereka akan kembali ke posisi semulanya ketika roda A berputar sebanyak 5 kali berapa yang hasilnya 15 kali 3. Berarti dia berputar sebanyak 3 kali. Roda B berputar sebanyak 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5. Berarti roda B akan berputar sebanyak 5 kali. Nah, pertanyaannya, roda B akan berputar sebanyak berapa kali? Ya, berarti kalau B dia berputar sebanyak 5 kali. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa ya. Next, soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, ini ada soal-soal spoiler juga dari siswa, katanya dia dapat banyak soal tentang silogisme. Nah, contoh soal silogisme itu yang seperti ini. Kita menarik kesimpulan dari pernyataannya. Di sini misalkan ada soal, ya, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia. Ini, siswa yang pandai dalam pelajaran kimia juga pandai dalam pelajaran matematika. Oke, nah biasanya kita buat pernyataan kayak gini. Pernyataan satu kita anggap sebagai P. Pernyataan yang ini P maka Q lah kita anggap ya, Q maka Q. P maka Q. Jadi pernyataan satu. Jadi kita buat biar mudah jawabnya itu kayak gini. Jadi pernyataan satu itu P maka Q katanya. Oke. Siswa yang pandai dalam pelajaran matematika. Ini siswa yang pandai dalam pelajaran matematika nih, berarti itu Q ya kan, sama kayak yang atas tadi pelajaran matematika, Q maka R, rajin belajar. Nah, jadi setiap pernyataan yang sama kita coret aja. Nah, berarti tinggal P maka R. Jadi pernyataannya tinggal P maka R. Nah, P-nya tadi apa? P-nya tadi siswa yang pandai dalam pelajaran matematika. Siswa yang pandai pelajaran kimia ya, salah, pelajaran kimia. Nah, dia rajin belajar katanya, ya kan? Nah, rajin belajar. Ada nggak jawabannya? Jadi setiap pernyataan itu yang sama langsung kita coret. Ada pernyataan yang sama? B. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Gampang ya kalau dapat soal tentang premis. Tentang silogisme, salah ya. Next, kita lihat satu lagi soal tentang silogisme. Nah, ini satu lagi soal silogisme. Gampang banget ini ya. Kita coba yuk. Jika lampu menyala, maka ibu datang. Kita anggap itu pernyataan 1P, ya kan? Kita anggap pernyataan satunya itu sebagai P, maka ibu datang katanya. Kita anggaplah RPQ lagi aja ya. Pernyataan 1P maka Q. Oke. Jika ibu datang, katanya jika ibu datang berarti itu sebagai Q dong. Q maka apa katanya di situ? Tina pergi, maka R. Nah, tinggal kita coret. Berarti sisanya tinggal siapa? Tinggal kita coret yang sama Q sama Q. Berarti tinggal P maka Q. Nah, maka R. P-nya tadi siapa? Lampu menyala. Jika lampu menyala, maka Tina pergi. Ya. Atau boleh kalau mau cepat, kalian coret aja nih. Coret yang sama. Berarti jawabannya yang A. Jika lampu menyala, maka Tina pergi. Oke, ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Beberapa soal-soal spoiler juga atau soal-soal prediksi dari siswa tahun-tahun lalu juga ya, gambaran dari soalnya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa buat gambaran kalian mau belajar untuk persiapan USM Unsri. Intinya, kalian bahas lagi, coba cari-cari soal tentang soal-soal SNBT bocoran tahun 2024. Karena nggak jauh dari situ biasanya soal untuk USM Unsri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.